Ya, pemirsa, PSBB transisi DKI bakal berakhir hari ini. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita segera bergabung dengan rekan Sirena Graciela dan juru kamera Feriska Immanuel langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Ya, Sirena, nah ini bagaimana kelanjutan status Jakarta pasca PSBB transisi ini berakhir? Ya, Rolando dan juga pemirsa, hari ini merupakan hari terakhir dari masa PSBB transisi DKI Jakarta. Seperti yang sudah dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menggelar konferensi pers pada awal Juni kemarin. Namun hingga kini sayangnya kami masih belum mendapatkan kabar ataupun dari pihak Humas Pemprov DKI Jakarta juga masih belum dapat memastikan kapan Anies Baswedan ini akan memberikan keterangan ataupun menggelar konferensi pers terkait dengan akan dilanjutkannya atau diakhirinya PSBB transisi di DKI Jakarta ini. Nantinya keputusan tersebut akan berlaku dari Pemprov DKI Jakarta. Nantinya juga evaluasi akan menjadi acuan terhadap penerapan lanjutan dari PSBB transisi ini sendiri dan akan menentukan apakah akan tetap dilanjutkan atau diakhirinya PSBB transisi di DKI Jakarta nantinya selama bulan Juli ini atau apakah DKI Jakarta akan memasuki fase aman, sehat dan juga produktif. Rolando. Ya, baik Sirena. Lalu selanjutnya bagaimana evaluasinya terkait dengan PSBB transisi ini? Ya, Rolando, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa PSBB ini diputuskan untuk diperpanjang pada bulan Juni dikarenakan memang masih ada sejumlah kasus positif corona yang cukup tinggi di sejumlah daerah. Jika angka virus corona ini tetap stabil hingga akhir bulan Juni, maka PSBB transisi ini juga akan diakhiri. Namun jika yang terjadi sebaliknya, maka PSBB ini juga akan terus diperpanjang. Namun Anies mengklaim bahwa temuan di lapangan selama evaluasi dari PSBB transisi ini tepatnya pada tahap pertama sudah berjalan dengan baik. Seperti sudah cukup banyak masyarakat yang memang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan juga sejumlah sektor perekonomian juga sudah mentaati dan mengikuti peraturan dari pemerintah ini sendiri seperti untuk jadwal buka dari sektor perekonomian tersebut dan juga penerapan protokol kesehatan ini sendiri. Selain itu jumlah pelanggaran terhadap protokol kesehatan ini di masyarakat juga semakin menurun dibandingkan PSBB sebelumnya, di mana ini juga menandakan bahwa masyarakat juga semakin disiplin saat ini untuk menerapkan protokol kesehatan ini sendiri. Dan dari pihak Pemprov DKI Jakarta juga akan terus melakukan evaluasi untuk menentukan nantinya tahap mana yang lebih baik akan diterapkan di DKI Jakarta ini sendiri. Dan sejak diberlakukannya PSBB di DKI Jakarta, Dinas Kesehatan telah mengumpulkan uang denda sebesar 370 juta dari pelanggar protokol kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti juga mengatakan bahwa uang denda tersebut sudah disetorkan ke kas daerah Pemprov DKI Jakarta, di mana sejumlah sektor yang dikenakan denda adalah kantor, rumah makan, bengkel, pertokoan hingga tempat rekreasi indoor. Selain memberikan denda ini, Pemprov DKI juga telah melakukan penyegelan sementara sejumlah tempat usaha seperti bar dan juga geria pijat. Lalu pengawasan ketat juga terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di berbagai tatanan seperti objek wisata, mal, dan juga pasar. Dan Pemprov DKI Jakarta ini juga terus menghimbau agar masyarakat juga tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan himbauan dari pemerintah ini sendiri. Rolando. Baik, terima kasih Sirena atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.